Belum selesai masalah beras, kali ini kita mendengar kabar kalau pemerintah akan melakukan impor sapi. Kepala Badan Nasional Bappenas Ari Prasetyo Adi memutuskan volume impor daging sapi untuk tahun 2024 ini sebesar 145.250 ton untuk tahap pertama. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, Indonesia melakukan impor sapi dari tahun 2018 sampai 2022. Tahun 2018 sebesar 160.000 ton, tahun 2019 197.000 ton, tahun 2020 167.000 ton. Tahun 2021 211.000 ton, tahun 2022 225.000 ton. Nilai impornya pun menembus rekor tertinggi pada tahun 2022 mencapai sekitar 861 juta US dollar atau sekitar 12,9 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.000 rupiah per US dollar. Membicarakan mengenai impor, pertanyaan yang muncul adalah mengapa Indonesia masih saja impor setahun? Tentu saja jawabannya karena produksi sapi dalam negeri yang dihasilkan dari peternak tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Apalagi menjelang hari besar keagamaan seperti di bulan Ramadan, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, maka permintaan semakin melonjak dan harga pun biasanya naik signifikan. Mari kita lihat konsumsi dan kebutuhan sapi nasional. Ketua Dewan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia, Gabusvindo, Bapak Didik Purwanto, menuturkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah telah melakukan analisa konsumsi daging sapi per kapita per tahun sebesar 2,57 kg. Dengan demikian, apabila jumlah penduduk saat ini 279 juta jiwa, maka kebutuhan daging nasional adalah 720.375 ton di tahun ini. Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, tercatat 11,3 juta ekor sapi dan kerbau sebanyak 470.000 ekor. Maka, kemampuan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan daging nasional diperkirakan hanya 281.640 ton atau hanya 39,1% dari total kebutuhan nasional. Lagi-lagi belum terjawab mengapa Indonesia tidak mampu swasembada daging sapi. Mari kita lihat. Jika kita perhatikan lebih jauh, salah satu jawabannya adalah karena kita tidak mampu, mengapa kita tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita harus melihat dan mengetahui bahwa peternakan sapi di Indonesia itu sebagian besar berasal dari peternakan rakyat yang umumnya memelihara secara konvensional. Setidaknya menurut saya ada 6 hal karakteristik atau gambaran umum peternakan rakyat sapi di Indonesia. Yang pertama adalah rata-rata kepemilikan kurang dari 10 ekor, ada yang melihara 2 ekor, 3 ekor, 5 ekor, sampai 10 ekor. Yang kedua adalah ternak sapi itu digunakan sebagai tabungan. Jadi kalau ada mau kemalangan atau kenaikan sekolah, biasanya sapi itu dijual. Dan biasanya peternak memelihara sapi hanya sebagai sampingan, bukan pekerjaan utama. Saya masih ingat ketika melakukan penelitian untuk skripsi saya di Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Peternak di sana itu rata-rata menghabiskan 1-2 jam saja sehari dalam mengolah sapinya. Mulai dari membersihkan kandang, kemudian memberi makan, kembali lagi sore-sore memberi makan dan membersihkan kandang kembali. Itu hanya 2 jam. Selebihnya mereka buru tani, pedagang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ternak dipelihara dalam pemukiman padat penduduk yang biasanya dikandangkan di belakang rumah. Jadi jangan heran kalau skala ekonomi yang sangat kecil ini tidak bisa membuat mereka menjadi pekerjaan yang utama. Yang keempat, lahan pemeliharaan sapi sangat terbatas sehingga sulit untuk menjangkau pakan hijauan. Saya pernah melakukan riset untuk skripsi saya di daerah Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Peternak di sana itu menjangkau pakan hijauan, rumput, itu dia harus menempuh perjalanan sekitar 5 km sampai 10 km dengan menggunakan sepeda motor. Dari situ dia akan dikenakan lagi kos atau biaya untuk bensin. Belum lagi nanti pemilik lahan di rumputan mengenakan biaya kepada peternak. Jadi kosnya sangat tinggi. Yang kelima, usaha memelihara ternak sapi dilakukan secara turun-temurun dengan pola yang sama, tidak ada perubahan yang signifikan. Yang keenam, adanya sistem bagi hasil biasanya bekerja sama dengan saudara atau kerabat yang saling percaya di antara peternak.
Nah, karena skala usaha pemeliharaan ternak sapi di Indonesia sangat kecil, maka nggak heran kalau harga sapi lokal yang ditawarkan lebih mahal ketimbang harga sapi dari luar negeri. Harga daging sapi segar saat ini berkisar 110.000 sampai 115.000 per kilogram di tingkat penggemukan atau feedlotter. Sementara daging impor beku harganya jauh lebih murah, sekitar 70.000 sampai 80.000 per kilogram. Ya kita tahu daging sapi di Indonesia diimpor dari negara-negara yang memiliki peternakan sapi yang sangat efisien, contohnya dari Australia, Selandia Baru, Brazil, India, dan lain-lain. Kalau model peternakan sapi kita, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, rata-rata kepemilikan kurang dari 10 ekor, pekerjaan sampingan, dipelihara di lahan yang sempit, di belakang rumah, dan lain-lain, sangat sulit untuk kita bisa berharap memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri. Nah, harus ada transformasi di bisnis peternakan sapi di Indonesia. Nah, di sini diperlukan transformasi usaha dari peternakan sapi konvensional menjadi peternakan sapi yang dikelola secara profesional. Caranya adalah dengan menghadirkan pengusaha-pengusaha lokal yang mau investasi dalam bisnis peternakan sapi dalam skala yang lebih besar. Kita punya potensi kebun sawit yang sangat luas, yang bisa diintegrasikan dengan peternakan sapi. Kita juga punya benih rumput atau hijauan terbaik, hasil riset para peneliti untuk makanan sapi. Berbicara tentang integrasi sapi sawit dapat menambah nilai ekonomi dari diversifikasi komoditas, serta mengurangi biaya herbisida dan pupuk untuk sawit. Menurut Kepala Pusat Riset Peternakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tri Puji Priyatno menjelaskan, perkebunan sawit mengandung biomasa yang melimpah untuk menjadi pakan ternak sapi. Biomasa yang dimaksud adalah daun lidi, pelepah, tandan kosong, serat perasan, lumpur, hingga bungkil sawit. Nah, Priyatno pun menyimpulkan dalam satu media yang saya kutip, beliau menyimpulkan bahwa swasembada daging sapi dapat dicapai ketika 5-10% lahan perkebunan sawit kita digunakan untuk peternakan sapi. Wow. Nah, kalau pengusaha kebun sawit bisa berkolaborasi dengan pengusaha peternakan sapi, maka nggak ada alasan untuk menciptakan peternakan sapi skala ratusan, ribuan, dan jutaan ekor seperti di Australia dan Brazil. Nah, mari kita lihat kebijakan pemerintah. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan, dari mulai melakukan operasi pasar, impor sapi indukan dan daging beku, membuat tol laut dengan konsep kapal ternak, membangun sentra peternakan rakyat atau SPR dalam rangka memperkuat kelembagaan pembibitan sapi potong, melalui kerjasama dengan kelompok ternak, perguruan tinggi, pengelola, investor, dan dinas peternakan di daerah. Nah, kendati pemerintah sudah banyak melakukan berbagai kebijakan, ternyata harga daging sapi tetap naik dan populasi tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Oh ya, pemerintah juga sudah berkali-kali mencetuskan program swasembada daging sapi sejak tahun 2000. Tapi faktanya sampai sekarang swasembada daging sapi nggak pernah terwujud. Bicara soal swasembada daging sapi, saya mau mereview beberapa tahun yang lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat kerugian akibat kegagalan program swasembada daging sapi dan kerbau atau PSDSK mencapai 18,7 triliun rupiah. Wah, jumlah ini dihitung dari total anggaran yang dialokasikan dalam APBN tahun 2009 sampai 2014. Jadi pemerintahan sebelum Jokowi. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Mukodas, pada waktu itu dalam satu kesempatan menyebutkan efek kerugian swasembada daging sapi memukul 6,2 juta peternak rakyat, peternak skala kecil dan peternak menengah. Hasil riset KPK pada sektor ketahanan pangan menunjukkan kebijakan terkait peternakan ini tidak pro rakyat. Selain itu terjadi pelanggaran kebijakan yang telah dirancang oleh banyak pihak yang berkepentingan. Peraturan tidak dijalankan secara operasional. Sekali lagi, tadi saya sampaikan, berita ini saya kutip dari Berita Nasional tahun 2013. Pada tahun 2017, masih ingat, mungkin kita sebagian besar masih ingat, pada tahun 2017 ada satu peristiwa yang menggegerkan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam kasus suap pengajuan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. KPK juga mengamankan dalam kasus itu 10 orang termasuk pemberi suap yang merupakan pengusaha impor daging sapi. Atas tindakan itu, Hakim menyatakan bahwa Patrialis Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah menerima suap dari pengusaha
impor daging sapi. Nah, tarik mundur lagi, kasus serupa juga pernah terjadi terkait suap impor daging sapi yang menyeret mantan anggota DPR RI Lutfi Hasan Ishak 2009 sampai 2014. Kejadiannya pada tahun 2013. Lutfi menggunakan otoritas yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan kuota daging sapi. Lutfi itu akhirnya divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Adanya fenomena korupsi di sektor peternakan yang melibatkan pejabat dan swasta membuat publik kehilangan kepercayaan. Program swasembada daging sapi yang sudah menelan anggaran puluhan triliun rupiah menjadi sia-sia. Alih-alih membuat regulasi peternakan yang baik, yang ada mereka terseret mental proyek importasi daging sapi sangat rawan dari korupsi. Nah, ke depan, untuk memajukan peternakan nasional diperlukan kepemimpinan yang kuat, bebas korupsi, dan mampu menjaga kepentingan peternak dalam negeri sebagai tulang punggung dalam menyediakan daging sapi nasional. Sementara itu, importasi diperlukan hanya sebagai pendukung pasokan dalam negeri. Semoga presiden yang terpilih nantinya bisa mewujudkan swasembada daging sapi.